Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Alidrus dengan NIM E1101221049 ingin menyampaikan 25 teori komunikasi untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah teori komunikasi. Penyebaran inovasi menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dapat menyebar dan diterima oleh masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan karakteristik individu dan konteks sosial. 5 kelompok individu yang berbeda dalam menerima inovasi, dan teori ini penting dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk baru. Teori penerimaan teknologi adalah sebuah teori yang menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Faktor utamanya adalah persepsi tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan. Selain itu, terdapat faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi penerimaan teknologi. Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks penggunaan teknologi di zaman sekarang. Teori komunikasi pertukaran sosial menyatakan bahwa teori komunikasi antar individu didasarkan pada pertukaran yang saling menguntungkan. Individu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap interaksi komunikasi dan cenderung mempertahankan hubungan komunikasi yang memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jika biaya lebih besar daripada manfaat, mereka akan mengurangi atau mengakhiri hubungan komunikasi tersebut. Teori komunikasi kelompok sosial adalah sebuah kerangka pemikiran yang menggambarkan cara-cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Teori ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses sosial yang kompleks dan dinamis, yang terjadi dalam konteks sosial tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai norma dan struktur sosial. Teori komunikasi kelompok sosial juga mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam kelompok sosial, seperti kepemimpinan, kepercayaan, dan kesamaan tujuan. Dengan memahami teori komunikasi kelompok sosial, kita dapat memahami dinamika yang terjadi dalam kelompok sosial dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain di dalam kelompok sosial tersebut. Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pengaruh sosial, seperti kekuasaan, norma sosial, identitas kelompok, dan kesamaan tujuan. Teori komunikasi pengaruh sosial adalah sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana pengaruh sosial mempengaruhi komunikasi antara individu dan kelompok. Ini juga menjelaskan bahwa pengaruh sosial dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan pandangan individu baik secara positif maupun negatif. Dalam teori ini, komunikasi dianggap seperti alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain, sehingga individu dapat memanfaatkan komunikasi untuk memperkuat atau mengubah posisi mereka dalam kelompok sosial. Dengan memahami teori komunikasi pengaruh sosial, kita dapat memahami bagaimana pengaruh sosial mempengaruhi komunikasi kita dalam kelompok sosial, serta bagaimana memanfaatkan komunikasi untuk memperkuat posisi kita dalam kelompok sosial tersebut. Komunikasi kepercayaan media adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana orang mempersepsikan, menilai, dan mempercayai media. Kepercayaan media dipengaruhi oleh faktor sumber dan pesan, serta faktor lain seperti persepsi risiko, pengalaman sebelumnya, dan norma sosial. Sumber yang dianggap kredibel adalah pesan yang dianggap akurat dan bermakna, cenderung lebih dipercayai oleh masyarakat. Dengan memahami teori ini, kita dapat memahami bagaimana media dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitasnya. Komunikasi kultivasi adalah sebuah kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana media mempengaruhi persepsi dan pandangan individu tentang realitas sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk pandangan dan sikap individu terhadap realitas sosial. Teori ini berfokus pada pengaruh jangka panjang media dalam membentuk persepsi dan sikap individu terhadap realitas sosial. Kultivasi dilakukan melalui proses repetisi dan akumulasi pesan media dalam jangka waktu yang lama. Komunikasi pengaruh sosial lewat media adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana media mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan sikap individu melalui pengaruh sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa individu tidak hanya menerima informasi dari media, tetapi juga memproses dan memaknai informasi tersebut berdasarkan konteks sosial yang ada. Ini juga mengidentifikasi beberapa tipe pengaruh sosial, seperti pengaruh sosial langsung atau direct social influence, yang terjadi ketika individu merespon langsung terhadap pesan media dan pengaruh sosial tidak langsung, atau indirect social influence, yang terjadi melalui interaksi sosial
sosial di luar media. Ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh sosial media, seperti identifikasi dengan karakter atau tokoh dalam media, ketidakpastian dan kebutuhan untuk mencocokkan diri dengan norma sosial. Komunikasi terpola adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana interaksi sosial dalam sebuah kelompok dipengaruhi oleh aturan atau norma yang ada. Teori ini mengasumsikan bahwa dalam sebuah kelompok terdapat struktur sosial yang mengatur interaksi antar individu dan norma yang mengatur perilaku. Teori komunikasi pemasaran adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam praktik pemasaran untuk memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau menggunakan produk atau jasa. Ini mengasumsikan bahwa komunikasi pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen melalui pesan-pesan pemasaran yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Teori komunikasi pemrosesan informasi adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami bagaimana individu memperoleh, mengolah, dan memaknai informasi yang diterima melalui komunikasi. Teori ini mengasumsikan bahwa individu aktif dalam memproses informasi dan bahwa pemrosesan informasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan kontekstual. Teori komunikasi efek agenda setting adalah kerangka pemikiran yang mengasumsikan bahwa media massa dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan orang dengan menentukan topik atau agenda yang penting atau relevan. Teori ini mengasumsikan bahwa media massa memainkan peran aktif dalam membentuk persepsi dan pemikiran publik. Teori komunikasi simbolik adalah teori yang mengasumsikan bahwa makna yang dibangun melalui simbol-simbol dan bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa simbol dan bahasa memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran, perilaku, dan identitas individu. Teori struktural fungsional adalah teori yang mengasumsikan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Teori ini fokus pada fungsi atau peran yang dimainkan oleh setiap elemen dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas sistem. Teori komunikasi interaksi simbolik adalah teori yang mengasumsikan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu saling berinteraksi melalui simbol dan bahasa untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia sekitar. Teori komunikasi massa adalah teori yang membahas bagaimana media massa mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku khalayak. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti efek media, pemrosesan media, dan peran media sebagai pengaruh dan pengendali sosial. Teori komunikasi antar budaya adalah teori yang mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi dalam konteks budaya yang berbeda, dan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan komunikasi. Teori komunikasi framing adalah teori yang mengasumsikan bahwa media dan komunikasi mempengaruhi cara orang memahami, menginterpretasikan, dan memberikan arti terhadap peristiwa atau isu-isu tertentu. Teori jaringan komunikasi adalah teori yang mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi dalam konteks jaringan sosial yang kompleks, dan bahwa interaksi antar individu dan kelompok dapat mempengaruhi aliran informasi dan pengaruh dalam jaringan tersebut. Teori komunikasi politik adalah teori yang membahas bagaimana komunikasi mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti media massa, opini publik dan kampanye publik, retorika, dan persuasi. Teori komunikasi antar budaya adalah teori yang membahas bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi interaksi antar budaya. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti stereotip, perbedaan budaya, bahasa, dan identitas suatu budaya. Komunikasi pembangunan adalah teori yang membahas bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara atau wilayah. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan komunikasi sebagai alat perubahan sosial. Teori komunikasi massa adalah teori yang membahas bagaimana media massa mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku khalayak. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti efek media, pemrosesan media, dan peran media sebagai pengaruh dan pengendali sosial. Komunikasi penyimpangan sosial adalah teori
yang membahas bagaimana komunikasi mempengaruhi terjadinya perilaku penyimpangan sosial. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti pengaruh lingkungan sosial, proses sosialisasi, dan pengaruh media dalam membentuk perilaku penyimpangan sosial. Teori komunikasi ketergantungan media adalah teori yang membahas bagaimana media massa mempengaruhi halayak dengan membuat mereka lebih bergantung pada media dalam pengambilan keputusan dan memperoleh informasi. Teori ini mengidentifikasi beberapa konsep penting seperti tingkat ketergantungan, jenis ketergantungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan media lainnya. Sekian dari penyampaian saya dan terima kasih.